Selamat malam, Ci. Halo, halo, halo. Nyambung. Potong rambut lagi, Ci. Iya, itu ya, apa namanya, gara-gara apa, work from home itu ya. Kenapa? Jadi langsung pangkas rambut sendiri. Kayaknya biar nggak bolak-balik ke salon aja. Oh, Udah, betul, betul. iya, biar potong paling pendek gitu ya. Langsung. Mm, 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 mm. Apa kabar, Ci? Luar biasa, luar biasa. Luar biasa ya. Mm, Thank mm, you mm. udah nyempetin malam ini untuk ngobrol-ngobrol, Iya, sharing-sharing mm, pengalaman. iya. Bisanya malam ya, Misalnya malam. Gak apa-apa lah, bisanya sekali-sekali malam. kita live-nya malam. Nemenin Malam. teman-teman dinner kayaknya ini. Ah, iya, 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 betul. Mm. Nah, Ci, ini kan direkam Mm, juga mm. nih. Dalam arti nanti apa setelah live ini berakhir kan ini bakal stay di IG-nya Kingdom, Mm, mm, di mm. save untuk referensi beberapa ibu-ibu atau beberapa orang tua yang mungkin sedang mempertimbangkan atau Ah, sedang menjalani atau sedang memikirkan mempertimbangkan itu tadi dengan istilah mm, homeschool. Nah, si Olive ya, bisa ceritakan nggak sih tentang sedikit tentang si Olive nama mah udah lah ya, si Olive namanya gitu. udah. Usia perlu nggak? Usia nggak perlu ya? Oh iya ya, aduh, nggak apa-apa sih udah lewat. Mau itu apa namanya, udah biasa dibully sama anak-anak. Mama mas sekarang udah tua katanya. Oh gitu ya. Gitu gitu. Oke. Jadi gimana Ci? Apa Nama, usia? usia, Nama Olivia. Usianya 41. 41 hmm, tahun, ya ampun beneran udah nggak tua. kelihatan, nggak kelihatan kok. Aduh, begitulah, begitulah. Terus Anak, apa ya? Ada punya dua anak, yang satu yang satu berarti kelas 7 dan yang hmm, kedua itu sekarang grade 5 ya, gitu. hmm. Terus apalagi background. Ya background. Eh, jadi Si waktu Olive ini dulu, profesinya jadi apa nih? sekarang, Dulu dan maupun oh sekarang. iya, jadi dulu waktu kuliah kan ambilnya foodtech, teknologi Ke pangan. teknologi. Hmm. Sempet sih, sempet dipakai tuh susah payah ngafalin dan ini ya kerja keras nulis skripsi selama 4 tahun. Hmm. Itu cuma dipakai, cuma kerja di perusahaan 2,5 tahun. Oh, yang berhubungan dengan food tech itu. Ya, ya. After itu, sebenarnya setelah lulus itu, kan waktu cari-cari kerja, tiba-tiba ini, apa namanya, tertarik ya, kayaknya seru nih jadi guru TK gitu kan. Sudah sempat, Hmm. apa sih, percobaan kerja gitu ya kayaknya ya. Magang, magang 3 bulan, terus dapat panggilan dari perusahaan yang benar-benar tangan gitu ya. Terus sama si Hmm. papi mami bilang, kamu ngapain jadi guru TK? Eh, Sekolahnya apa, kerjanya apa? Oke lah, ya udahlah orang sekolahnya apa, masa kerjanya apa gitu. Tapi cuma Hmm. bertahan 2,5 tahun, and then kayaknya terus memanggil gitu ya, jadi guru TK. Guru TK Akhirnya, itu. terus akhirnya bener-bener balik lagi ke ini apa jadi ke tempat yang semula juga, ke sekolah yang waktu dulu magang itu, dan terus ada di sana, berkecimpung di sana selama 10 tahun. Tapi ya itu Hmm. di TK ya, dari Katanya anak sempat jadi kepala sekolah juga ya? iya dari guru tek, dari apa itu, asisten guru, karena aku bener-bener nggak punya background, even sampai guru sekolah minggu pun aku nggak punya. Hmm. Waktu terjun jadi guru TK itu bener-bener nggak punya. Waktu tahun pertama itu pagi jadi asisten, siangnya Hmm. siangnya jadi guru. Jadi kamu belajar dulu gitu kan. Paginya aku belajar Oh dulu ya, ya. dari senior, and then siangnya aku ngajar gitu. Ya itu dari guru, dari asisten, dari guru. Terus ya puji Tuhan dipercaya ke kepala sekolah, dan terus terakhir
pegang kurikulum TK seluruh ini, TK apa pusat ya jadinya, gitu. Itu di Jakarta ya, Ci? Jakarta, betul. Boleh disebut nama TK-nya nggak? Boleh, boleh, boleh. Tunas Bangsa. Tunas Oh, Bangsa di gitu. TK Tunas Bangsa. TK Tunas Bangsa begitu. Waktu itu udah punya anak? Iya, jadi dari awal belum punya anak, dari awal belum menikah malahan, sampai setelah itu terakhir itu berarti anak pertamaku Daniel kelas 3. Jadi si Daniel kelas 3, Clarina kelas 1 terakhir di Jakarta. Dan yaitu apa situasi dan kondisi membawa saya kembali ke kota kelahiran. Ya. Ya, Jadi yang tadinya begitulah. merantau di Jakarta, kemudian karena satu dan lain hal, kembali ke Pekalongan. Membangun desa gitu ya. Wes, sayangan Pak Ganjar nih. Begitu ya. Begitu. Jadi pada waktu itu Daniel dan Clarina usia apa kelas 3 dan kelas 1 SD. Betul. Dan kemudian apa yang terjadi Ci, di Pekalongan itu sampai akhirnya Ci Olive memutuskan untuk sempat homeschool total gitu ya? Sebenarnya setelah ini lagi dirunut-runut lagi itu bukan suatu yang tiba-tiba sih waktu aku runut lagi ya. Karena jadi ini ceritanya agak panjang, nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya tidur biasa malam. Jadi setelah aku inget-inget lagi gitu-gitu, I think mungkin si Daniel itu masih batita lah, masih umur 3 tahun ke bawah gitu. Karena mungkin aku berkecimpung di dunia pendidikan kan, jadi banyak apa sih banyak tentang sekolah, tentang apa itu kan banyak berkeliaran di kuping dan pikiran kan ya. Yeah. Terus aku inget banget waktu itu sempat terlintas di kepala begini, kalau kamu sendiri waktu itu tidak puas sama sekolah, dunia pendidikan yang berkonsentrasi lebih berkonsentrasi dengan hanya nilai konten itu ya, apa sih, nilai 9, 8, 7 yang kayak gitu-gitu. Kenapa kamu kalau kamu punya anak, kenapa kamu memaksa anakmu dan terus anakmu harus di sekolah itu juga? Harus mengalami sekolah itu juga? Menurut kamu nggak terlalu efektif gitu loh? Nangkep? Nah, yang gitu. Nah itu udah itu, tapi kan ya sudah kayak gitu. Pikirannya nyeleneh lah. Terus kalau nggak sekolah terus piye gitu kan? Tapi terus ya sudah kayak gitu. Setelah itu mulai dengar lulusan TK, terus itu iya gimana tanya-tanya sama orang tua. Iya Miss, di SD itu lucu deh waktu ada pelajaran IPS atau apalah gitu. Ini ada pertanyaan pada pagi hari ayam titik-titik. Harusnya jawabnya gurunya pasti mengharapkan berkokok dong. Tapi masalahnya dia kan anak Jakarta yang tinggal di perumahan, mana ada ayam pagi hari berkokok gitu kan. Terus waktu itu dia jawab ayam pagi hari digoreng. Gitu. Dan itu buat aku ya itu memang realita yang dia lihat sehari-hari kan. Tapi kan di sekolah itu pasti dicoret, disalahin kan, yang kayak gitu. Ada satu lagi dia ini, siapa yang bertanggung jawab pada kebersihan rumah? Siapa yang bertanggung jawab itu terhadap kebersihan rumah? Dia jawab Mbak. Nah, coret langsung. Kenapa? Nah itu, lah terus padahal waktu itu kan sudah sering dengar bahwa untuk nanti kalau kita sudah besar itu yang sangat penting untuk anak itu punya kreativitas yang tinggi dan berpikiran kritis kan. Kalau begitu caranya gimana anak bisa kritis dan punya
berpikir apa ya, pikiran logik, kritis, dan terus dia bisa bisa apa ya, punya pemikiran-pemikiran out of the box yang begitu. Nah itu ini lagi Hmm. apa ngendep lagi gitu kan. Hmm. Setelah terus lahir Daniel udah mulai besar, mulai tuh di iniin di apa namanya di nah apa ya Tuhan kayaknya kasih kasih ke aku uh, yang terus kayaknya makin dorong aku si Daniel tipe-tipe anak yang logiknya tinggi dan sangat kritis. Dari kecil Hmm. umur 2 tahun dia bisa tanya, "Mama, kalau apa Bahteranuh kan semua hewan masuk kan, Mah? Terus kalau itik masuk nggak, Mah? Dia kan bisa bisa berenang. Dia masuk nggak?" Aduh, aduh nggak tahu. Itu masuk apa enggak gitu kan. Nah, itu ya terus aku berpikir, aduh anak ini berarti kan punya pemikiran-pemikiran yang kritis yang kemungkinan kalau di sekolah nggak ter apa ya tidak Asah dengan baik. dan tidak terakomodasi dengan baik. Jangan-jangan ketika dia tanya-tanya hal-hal yang kritis seperti ini, udah kamu diam. Ini waktunya ibu guru nggak cukup gitu kan. Itu Mm-mm, karena kan uh, memang guru uh, harus handle banyak murid sekaligus betul kan. betul. Nah itu tapi ya itu balik lagi. Nah terus kalau kalau nggak sekolah mau piye kayak gitu kan. Ya. Mm-mm. Udah terus ngendep lagi seperti itu sampai terakhir apa melihat terus Daniel juga punya apa ya kekhususan-kekhususan yang memang memerlukan untuk dia itu nggak bisa nih apa di sekolah yang general gitu dia punya Mm-mm. Daniel punya disleksia jadi kemampuan baca tulisnya nggak oke apa ya nggak setara dengan umur anak-anak Mm-mm. normal. Dan itu sangat sangat apa ya mengganggu dia untuk mengikuti sekolah formal. Jadi dia kalau ulangan ditanyain Kayaknya agak verbal, keputus. ditanya jawab, Mm-mm. ditanya jawab dia bisa. Sorry, barusan agak keputus sih. Oke? Okay? Nah, udah oke. Mm-mm. Ya. Jadi Daniel ini kalau ditanya jawab secara verbal dia bisa. Tapi Mm-mm. kalau disuruh ini apa jawab ABC, apalagi kalau kertasnya Nulis. terpisah, nanti dia tahu Oh, ini jawabannya apa B. Oke, sekarang silang, nanti yang disilang tiba-tiba bisa D, bisa ya. Terus satu lagi kemampuannya dia untuk menghafal sangat jelek. Nah, padahal Mm-mm. kan, padahal kalau sekolah-sekolah formal biasa kan, dia Rata-rata hafalan. Mm. sangat hafalan. Padahal ketika ketika ya udah jawabannya nggak usah yang apa kalau bahasa Pekalongannya plek jiplek gitu ya. Kamu pakai Ya. logika apa logika aja gitu. Dia bisa logikanya jalan gitu. Terus misalnya matematika dia punya apa his own way untuk memecahkan masalah itu sendiri. Padahal kan kalau di sekolah uh, apa ya, some teachers kan nggak Caranya juga. nggak mau tahu kalau kamu tidak pakai cara yang diajarkan uh, salah gitu kan. Nah itu yang Ya. aduh bikin pusing kepala gitu kan. Aduh ini piye Mm-mm. gitu kan. Sampai akhirnya itu pun sudah didesak sampai begitu pun tetap aja lah kan aku kerja. Terus nanti siapa nak Mm. Daniel sama siapa di rumah kalau harus homeschooling. Sampai akhirnya Ya. benar-benar dipojokkan sampai tidak ada apa ya tidak ada cara lain dan di apa ya dikondisikan ada di rumah bisa ada di rumah untuk apa ya walaupun kerja gitu kan Mm-mm. tapi kan apa kerjanya kan di toko sendiri jadi kan anytime kamu mau apa kan lebih fleksibel gitu Lebih kan ya fleksibel. Mm. akhirnya ya sudah terjunlah di dunia per homeschoolan Jadi semenjak itu begitu. langsung total cabut keluar tuh ya dari sekolah, terus langsung homeschool. Tapi si Clarina enggak ya? Hanya Daniel saja yang di homeschool. Waktu tahun pertama ya, waktu tahun pertama aku nggak berani dua-duanya dicabut. Kan itu benar-benar Langsung. iya, itu tuh benar-benar kayaknya uh, orang di sekitarku aja ketika itu, oh iya Daniel sekolahnya mana? Homeschool. Hah? Homeschool maksudnya apa? Nggak sekolah gitu. Oh Tuhan, itu kayaknya apa something strange gitu kan. Kayaknya Ngejelasinnya aja susah itu.
Dan terus kayaknya buat mereka tuh aneh banget loh, terus nggak sekolah anaknya gitu. Iya, tapi tetap belajar gitu kan. Tapi ya gitulah, bener-bener buat buat akunya sendiri kan itu suatu jalan yang baru, bukan suatu yang umum di masyarakat yang gitu-gitu. Aduh, coba satu deh, yang satu biar di sekolah dulu deh, yang gitu-gitu kan Iya, waktu ya. itu. Karena memang stigma masyarakat itu ketika pemerintah contohnya mengatakan bahwa setiap anak itu wajib belajar 9 tahun gitu. Mm, mm, mm. Diartikannya itu seolah-olah anak itu wajib sekolah 9 tahun ya kan. Nah, ya, Padahal ya, ya, wajib belajar kan artinya bisa di mana betul, aja gitu. Tapi betul, seolah-olah betul. ketika kamu wajib belajar itu diartikan wajib sekolah gitu. Jadi Ah, anak ya, ya, ya. homeschool atau anak yang belajar di rumah itu pada waktu itu stigmanya kayak, loh kok lu nggak ngapa-ngapain sih? Nggak sekolah? Mm, Terus nanti mm, belajar mm. apa? Temennya Betul, gimana? Nilainya betul. gimana? Ijazahnya Ya, bagaimana? Gitu betul, ya. betul, 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 betul banget. Jadi Homeschooling terus bener-bener, akhirnya mm, pada homeschooling waktu itu memang bener-bener, belum populer ya. apalagi di kota kita, di Pekalongan, Batang. What? Gitu ya. Apa itu? Tapi waktu itu aku inget Cioli kan sempat juga kayaknya punya beberapa orang ya, maksudnya beberapa teman-teman juga yang sempat berkomunitas akhirnya, beberapa Nah, ibu-ibu yang memang menghomeschool anaknya secara murni ya. betul. Jadi waktu waktu bener-bener berkeputusan untuk ya udah, aku kayaknya mau coba homeschooling. Itu bener-bener ya itu udah bener-bener cari sampai ke ujung dunia. Homeschooling itu apa? Terus nanti legalitasnya gimana? Segala macam. Nanti sosialisasi gimana dan lain-lain. Itu bener-bener kerja keras banget sih maksudnya. Dan ya pasti buat buat aku campur tangan Tuhan ya. Maksudnya Tuhan bisa ketemuin ini sampai sampai akhirnya oh iya aku Mantap. berkeputusan yang kayak gitu, gitu. Itu pun masih tetap aduh deg-degan yang Hmm, gitu karena hmm. waktu itu bener-bener sendiri ngeblank, nggak ada ya itu bener-bener nggak apa gelap gulita gitu lah ya. Mm-mm. Boleh diceritain nggak waktu itu responnya Danielnya gimana waktu maksudnya waktu Cioli approach dia dan tanya dan kayaknya mulai tahun depan kamu akan homeschool gitu. Itu dia responnya Jadi gimana waktu mendengar itu? jadi kondisi waktu dia terakhir di sekolah itu kelas 3 dia itu Hmm, memang apa ya, ininya udah turun banget apa sih, uh, keinginan untuk motivasinya. belajar, terus kepercayaan diri untuk bahwa dia tuh mampu untuk belajar itu tuh sudah benar-benar turun banget karena apa ya, di sekolah itu kan tuntutannya beda ya, maksudnya Iya. pokoknya nilai dan terus seringkali guru kan dengan satu kelas 20 sampai 25 anak nggak bisa untuk apa ya, proses ketika dia belajar kan dia hampir tidak touch kan. Pokoknya kamu Mm-mm. nilai segini, even kamu di sekolah, kenapa kamu melakukan, misalnya kamu bertingkah seperti ini, apa dia melakukan suatu tindakan. Itu pun kan seringkali anak itu waktu melakukan setiap tindakan pasti ada alasan kan. Mm-mm. Itu pun kan tidak tertouch di sekolah formal, sekolah umum kan. Nah itu tuh jadi membuat dia itu apa ya, semangat belajarnya benar-benar sudah nol banget. Dia merasa, Mm-mm. dia sempat ngomong dia tuh suka banget sekolah karena ketemu teman-teman. Dia suka Mm-mm. main sama teman-teman. Sampai itu pun dia aku udah nggak mau sekolah. Jadi sempat beberapa kali aku nggak mau sekolah. Ya udah kamu ini Oh. sudah nggak mau kayak gitu. Dan terus sempat ngomong juga waktu kalau ada ulangan gitu, ayo dan belajar. Percuma aku belajar. Mau aku belajar gimana, belajar atau nggak belajar pun sama aja kok, nilainya Hmm. pasti jelek-jelek Hmm. punya yang gitu. Jadi dia sudah benar-benar ini banget lah, sudah apa ya, kemauan untuk belajarnya udah jelek banget. Jadi waktu Mm-mm. waktu pindah ke Batang, Pekalongan, uh,
sudah di ini kan, sudah di apa ya, sudah aku ajak ngobrol, gimana kalau kamu homeschooling aja. Homeschooling tuh apa, mah? Ya udah, nanti kamu belajar di rumah sama mama, bla 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 bla. Udah aku ceritain Mm-mm. setahu yang kira-kira bayangannya aku nanti homeschooling kayak apa. Oke lah, Ma, aku mau begitu aja gitu. Jadi Mm-mm. untuk apa ya, kasih tahu dia untuk homeschooling sih, puji Tuhan waktu itu lancar gitu. Karena Mm-mm. dianya berarti juga menyambut ide itu dengan oke-oke aja gitu ya, dengan Dengan happy-happy harapan, aja. harapan untuk dia Ya. lebih happy lah gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, terus setelah itu hari pertama, minggu pertama itu gimana tuh, Ci? Tantangan atau ceritanya, maksudnya yang kalau dalam bayangan saya ya, maksudnya mungkin kalau kalau saya ngebayangin sih eh, tantangan terberat homeschool anak-anak sendiri di rumah itu mau ngasih kerjaan apa gitu tiap harinya, mau ngasih Ah, pelajaran apa atau timetable-nya gimana? Nah itu ceritanya mm-mm. gimana tuh, Ci? Ini berarti homeschooling murni ya, bener-bener kita ngajarin di Mm-mm. rumah segala macam gitu ya. Jadi, nah Mm-mm. itu begitu begitu sudah apa, mengambil keputusan untuk homeschooling, akunya benar-benar mengusahakan sedemikian rupa, merencanakan sedemikian rupa untuk belajarnya anak sih. Jadi karena waktu itu kan aku memang kerja di institusi pendidikan. Jadi aku Mm. bilang sama bagian-bagian SD kan, aku boleh nggak kalau misalnya ikut beli buku-buku yang ada. Jadi waktu Daniel Mm-mm. kelas 4, aku beli buku-bukunya. Aku beli dari Mm-mm. dari dari yayasan begitu. Oke, boleh. Nggak apa-apa kok katanya. Oh iya juga sih. Aku mikir juga kalau aku beli kan juga juga nggak ada, nggak mengganggu Ya, nggak apapun gitu, masalah. dan puji Tuhan. Setelah itu aku juga ini apa namanya, call mantan orang tua murid kan, yang Hmm. anaknya sekolahnya satu grade di atas si Daniel. Boleh nggak aku minta apa namanya, soal-soal ulangannya dia tahun lalu? Oh boleh Miss Hmm. katanya. Oh boleh Miss. Dan dia orangnya cukup rapi, jadi lengkap tuh apa namanya, soal-soal ulangan. Oke lah, berarti kan bebanku untuk buat soal-soal ulangan dan lain-lain kan sudah selesai gitu Iya. kan. Oke, berarti untuk apa namanya, pelajaran pelajaran yang seperti sekolahnya itu uh, sudah selesai gitu. Terus mikir lagi, Hmm. aduh lah ini masalah legalitasnya piye gitu kan. Hmm. Hmm. Itu cari kalang kabut, aku sudah lupa sih, tapi itu bener-bener cari berarti cari ke seluruh antero dunia gitu ya. Bener-bener aduh Waktu ini itu mana nih. belum kenal PKBM itu ya? Belum, bener-bener buta. Cari, aduh gimana, cari cari Kita yang belum kayak ketemu gini. juga itu kayaknya ya. Iya, kita belum ketemu. Andai kan sudah ketemu nggak sepusing itu. Dulu saya juga belum ngerti itu kayaknya soal PKBM, PKBM-an. Gitu ya, iya lah itu. Dan waktu itu ketemu salah satu PKBM di Klaten, jauh banget kan. Mm-mm. Itu pun di Klaten, cuman itu pun juga mm, pada akhirnya hanya apa ya, memberikan gitu, bahwa Daniel itu terdaftar di apa, apa sih, Mendikbud apa sih yang begitu begitu, aku juga nggak tahu. Dapodik, Dapodik Dignas ya. Dapodik dinas, berarti pokoknya dia resmi sebagai, maksudnya tetap tetap pelajar gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Itu ya sudah, itu lega lah. Tapi lega-lega apa ya? Bukan lega-lega banget juga sih. Aduh, ini bener-bener nggak ya? Maksudnya bener-bener legalitasnya Tetap piye ada yang gitu. keraguan ya. Iya, Karena kan ya. belum membuktikan gitu kan. Tapi ya sudah, Iya. tetap jalan aja. Jadi waktu itu dari PKBM Klaten itu cuman gitu, sudah didaftarin, udah, terus nggak ada apa, Sorry. pembicaraan lagi sama PKBM Klaten. Jadi loh, ini tuh piye kok diem-dieman gini gitu kan, padahal aku sendiri kan Mm-mm. juga gelap gitu kan. Sampai akhirnya waktu terakhir cuma dikirimin kirimin soal ujian untuk kenaikan Mm-mm. kelas gitu loh. Setelah itu pun sudah Mm-mm. dikirim, aku chat lagi sama mereka,
Gimana rapotnya? Oh iya iya, terus dikasih rapot sih waktu itu. Dan setelah itu kan terus akhirnya ketemu sama Kingdom. KBM Kingdom akhirnya Daniela ke Iya, PKPM Kingdom ya, Ci. iya, 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 begitulah. Jadi mungkin buat yang nonton yang belum tahu, Daniel ini merupakan lulusan pertama di Iya, PKPM Kingdom. Sekarang Daniel sendiri terdaftar sebagai murid di Satya Wiguna ya, betul, betul. Satya Jadi kalau Wiguna. sekarang sudah mulai agak lega karena sudah membuktikan bahwa oh ternyata lulusan PKBM pun nggak masalah ketika mau ganti Iya, jalur untuk masuk ke formal lagi yang karena benar-benar sudah buktiin. bukan ini ya, bukan apa maksudnya legalitasnya tidak perlu dipertanyakan seperti itu. Betul, betul. Tapi tadi sebenarnya kalau aku sendiri ya Ci ya, kalau misal baru sekarang itu aku namanya materi itu pendidikan sebetulnya itu widely available. Dalam arti pemerintah sendiri itu di internet memberikan secara bebas kalau yang kurikulum Nah, nasional gitu ya. Jadi mm, setiap RPP rancangannya pembelajarannya itu memang diberikan secara bebas sehingga seharusnya kalau orang tua Indonesia, kalau menurut saya sih, maksudnya kalau kita untuk mengakses materi itu sebetulnya bukan hal yang sulit karena dari pemerintah sendiri sudah sangat ya, memfasilitasi untuk ya, para ibu-ibu itu tahu gitu kira-kira di semester ini kelas ini tuh anak-anak saya harus belajar apa gitu. ya, Terus bersyukur dengan pandemi ini sebetulnya kan kalau dulu Ci Olive kan berarti harus sampai materi dan ujian-ujian pun cari sendiri ya. Kalau sekarang ya. saya pikir dengan adanya pandemi ini kan online course, terus juga les-les itu kan makin makin Betul, banyak dan betul. komplit. Betul, betul. Kita yang ada di kota kecil pun jadi terjangkau ya sama sama on Betul. Jadi misalnya di rumah mungkin mamanya bisa ngerjain fokus di IPA, misalnya soal anaknya Mandarin sama bahasa Inggris bisa dilesin di mana gitu ya. betul, betul. Kebantu sih itu. Saya sendiri juga bersyukur banget sebenarnya dengan adanya Benar, online course selama pandemi. benar, benar. Dulu waktu aku pindah ke sini ya ke Batang Pekalongan, aduh, ini anak apa si Daniel suka ini apa tertarik sama robotik, coding yang begitu-begitu kan. Iya, Nggak betul, mungkin lah betul. ini mana ada gitu kan. Ya ini Mm-mm. sejak pandemi tiba-tiba ini apa banyak ini Banyak. online course gitu. Oh Tuhan terima kasih. Iya, sebenarnya banyak blessing in disguise sih. Yang begitu begitu. Nah, Ci, sekarang aku mau Hmm, nanya nih, kalau dari segi tadi kan berarti pelajaran ya kita udah hmm, bahas. Kalau hmm, dari segi anaknya sendiri, hmm, dari segi psikologi anaknya sendiri, tadi kan Jo Alif sempat cerita bahwa sebelum Ci Olive akhirnya memutuskan untuk menghomeschool total Daniel itu dia sempat sudah kehilangan kepercayaan diri ataupun motivasi untuk hmm, ke hmm, sekolah dan belajar. hmm, hmm. Nah, ada perubahan nggak setelah Ci Olive turun sebagai seorang mama, mungkin turun tangan sendiri Hmm. untuk ngajarin Daniel tuh ada perubahan nggak sih? Takes time ya. Pasti masih untuk suatu perubahan nggak mungkin tiba-tiba begitu begitu apa namanya begitu homeschool langsung langsung berubah tiba-tiba semangat. No, no, enggak. Itu benar-benar untuk bangunnya lagi pasti text time banget. Tapi yes, jadi sekarang waktu kelas 7, even dia dia sangat 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 susah kan untuk yang apa hafalan yang apa apa ya namanya itu short memory ya apa yang hafalan yang benar-benar ngafal kayak gitu-gitu. Jadi terakhir ini waktu kelas 7 ini karena dia masuk di sekolah formal dan Hmm. puji Tuhannya ini kan sekarang masih sekolah online. Jadi aku masih bisa Iya, dampingin kan. Jadi untuk hampir dia sama kayak homeschool dulu ya. dan dia happy loh katanya aku suka sekolah yang seperti ini. Nah, itu balik lagi yang tadi hafalan untuk tulisan Mandarin, kosakata Mandarin, aku tahu itu sangat susah buat dia yang maksudnya itu nggak ada logik-logiknya itu.
untuk Iya, ngafal. iya, itu benar-benar hafalan mati. Nah, event yang seperti itu pun ya sih dia butuh waktu yang jauh lebih banyak dibanding anak-anak normal untuk bisa ngafalin itu gitu. Untuk pertama kali aja 16 kosakata tulisan apa tuh karakter Cina-nya itu, Hanse. Hmm. iya dia butuh 2 minggu untuk bener-bener hafal. 16 itu baru 16 ya. Iya, Bayangin iya, iya. banyaknya Heeh, kosakata heeh. Mandarin. Betul, tapi buat aku itu perkembangan yang luar biasa ketika dia begitu dia berhasil 2 minggu dia, "Duh, kamu bisa kan Dan? Berarti kamu bukannya nggak bisa, tapi susah mah." Iya susah, tapi kamu bisa kan? Iya sih bisa. Nah itu tuh apa ya? Semakin membuat dia lebih percaya lagi sama dirinya sendiri. Yes, I can. Itu meskipun yes, that is difficult, but I can gitu loh. Bisa apa ya menjadi sesuatu yang susah tapi bisa diusahakan. Nah itu yang Betul. apa ya? Aku happy sih dengan perkembangan itu. Perkembangan itu memang nggak bukan suatu yang instan, tapi ini tuh dibangun dibangun selapis lagi sampai apa kepercayaannya dirinya dia balik lagi, semangatnya untuk dia belajar mulai balik lagi yang gitu gitu, yang tadinya benar-benar dia kan sampai apa ya kelas 3 kelas 4 even sampai sekarang kan memang kemampuan baca tulisnya nggak terlalu bagus dibanding seusianya dia, even sama adiknya pun masih kalah jauh yang seperti itu kan. Tapi tapi sekarang dibanding dulu sudah lebih meningkat yang Progresnya ada. iya dan itu apa aku sangat berterima kasih sama Miss Vika sih itu Iya. dari itu waktu dia ada apa ya gabung ke Kingdom itu progresnya dia untuk nulis keren banget. Jadi dulu itu Daniel sempat dititipin gitu ya, ditaruh di tempat Hmm, tinggal dan hmm, dihandle langsung sama Misika nih. Misika orangnya baru kasih tepuk tangan ya 3 nih. ya 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 itu wow keren sih keren keren. Nah mungkin ya itu sih apa namanya keuntungan yang bisa kita ambil kalau kita homeschool ya. Mungkin waktu di Kingdom pun kan karena Daniel ditik dan terus di handle langsung sama Miss Vika itu benar-benar berarti kan one on one kan dan mungkin Iya. bukan cuman sekedar knowledge-nya doang di apa ya di belajar untuk knowledge doang tapi aku percaya Miss Vika juga nggak tahu lah gimana tapi soulnya dia juga pasti tertouch sih mungkin seperti itu jadi hmm, ya bisa dibilang belajar itu nggak cuma sekedar knowledge ya tapi ya Iya. soulnya heartnya dia jiwa ya gitulah itu harus ada apa ya tertouch juga sampai pada akhirnya dia bisa bisa maksimal di bidang itu. Nah itu sih yang agak susah ketika kita apa itu diharapkan di sekolah formal sih menurutku. Kayaknya dari sini kita juga bisa belajar ya, bisa melihat bahwa memang nggak semua anak itu bisa belajar dengan kecepatan dalam tanda kutip yang dipaksakan atau kecepatan yang sudah didesain sama dalam arti ini materi dari modul 1 sampai modul terakhir harus selesai dalam 1 tahun. Itu tuh kayaknya nggak semua anak bisa Betul, lakukan itu. Jadi betul, memang betul, ada betul banget. anak-anak tertentu yang butuh waktu lebih lama untuk belajar. Dan Mm-mm. memang waktu kasus si Daniel itu kan Miss Vika memang intens dampingi Daniel pada waktu itu sehingga ketika Daniel punya pertanyaan karena Daniel itu kan punya banyak sekali pertanyaan, Yes, yes, betul maka banget. Miss Vika tuh ada di sebelahnya untuk handle, maksudnya untuk langsung bisa discuss seperti itu. Hmm. Jadi Dia happy banget tuh memang kalau punya kayak, temen. nah memang nggak semua itu bisa dilakukan di dalam ranah formal begitu ya. Betul, Jadi betul memang banget, betul berbeda banget. sih. Mm-mm. Ada Dan anak yang bisa, ya puji Tuhan. Tapi kalau memang betul. ada anak yang nggak bisa, kita juga nggak bisa paksakan ya. Kita tahu Dan juga mungkin bahwa memang kadang-kadang anak-anak. untuk anak-anak biasa pun kecepatan ketika dia belajar, aku dapat ini. Jadi ketika homeschool, baik terutama homeschool atau
ketika kita ini ya apa school from home ini berasa gini. Jadi ketika ada satu pelajaran yang dia ya udah memang kewajiban yang harus dia selesaiin, ya udah ambil waktu secukupnya. Tapi ketika ada satu pelajaran yang dia itu interest, dia bisa ambil waktu yang cukup banyak untuk mengerjakannya secara maksimal. Nah, itu sih yang buat aku iya keren sih. Jadi waktu itu si Daniel waktu kelas 7 ini ya, ada pelajaran prakaryanya dia untuk gambar apa ya? Gambar objek dia gitu. Waktu itu ya udahlah mau gambar itu. Aku wanti-wanti kamu sudah kelas 7 nih, jangan gambar yang kayak SD atau TK gitu. Jadi gimana dong Ma kayak gitu. Terus ya udah kita lihat Google nih, coba gambarnya gimana. Udah cari-cari ini gimana Dan? Kayaknya susah Ma. Susah tapi bisa diusahakan. Tapi bisa. Mikir, ya coba deh Ma. Susah sih Ma, tapi bisa diusahakan. Iya bisa, dicoba ya Ma ya. Ya udah dicoba. Itu dia coba gambar jadi hitam putih gitu, tapi yang di arsir-arsir gitu ya. Ya, that is the new things buat dia. Terus terus dia coba satu malam atau nggak tahu. Itu benar-benar takes lot time ya. Maksudnya nggak cuman 45 menit atau 2 kali 45. Kalau sekolah kan benar mepet kan. Tapi hasilnya benar-benar untuk dia first time gambar yang pakai teknik itu ya buat aku keren loh aku bilang gitu, dan dia tuh puas sama apa yang dihasilin, dan itu menciptakan suatu ini lagi ya, maksudnya iya loh aku bisa loh yang seperti itu. Dan aku bersyukur sih dengan apa ya, dengan yaitu sistem homeschooling atau misalnya school from home. Jadi punya waktunya itu bisa kita bisa fleksibel dengan kebutuhan anak ya, dengan interestnya anak, dengan kebutuhan anak yang seperti itu sih. Itu aku happy juga sih, karena lihat juga hasilnya jadi maksimal ya, maksudnya pesona sendiri. Yang gitu. Iya, jadi dari sini kan kita juga bisa lihat bahwa sebetulnya yang paling bisa mengembangkan minat, potensi, dan bakat anak ya sebetulnya orang tua itu sendiri ya. Karena yang paling tahu mungkin kan mama. Tahu ya, kalau memang benar-benar kita take time sama anak. Nah itu sih mungkin, itu yang mungkin perlu apa ya? Kalau kita nggak pernah take time sama anak, nggak pernah bareng-bareng untuk menjalanin proses ya. Aduh aku tuh nggak, ya kalau sama aku nggak ngerti, nggak bisa gitu sih. Memang nggak bisa ya. Jadi dengan kata lain kalau sampai misalnya nih mamahnya juga nggak sabar atau nggak mau ngertiin anaknya, gimana kita sebagai seorang mama mau ngarepin orang lain atau guru gitu mungkin ya untuk melakukan hal yang seperti itu sama anak gitu kan kasarannya kan. Maksudnya kalau kitanya sendiri sebagai orang tua nggak mau sedalam itu atau sebanyak itu luangkan waktu buat anak-anak gitu. Ya. Dibalik lagi memang kayaknya orang tua ya Ci ya. Unfortunately memang. Iya. Iya sih. Walaupun ya tetaplah ada bantuan dari miss, dari guru-guru. Tapi kan berarti harus cari yang kayak Miss Vika semua. Iya, itu diperbanyak. Itu sebagai mencari jarum dalam jerami katanya. Iya, betul. Aduh. Jumlah murid sama jumlah teachernya nggak sebanding itu. Betul. Itu suatu Miss Vika adalah salah satu kasih karunia yang ada dalam hidupnya Daniel. Dalam hidup Daniel. Yang dipertemukan dalam musim yang tepat, saat yang tepat betul, gitu ya. Betul. Nah, Ci, aku boleh ceritain dikit nggak dulu? Aku inget sih, Ci Olive tuh sampai pernah, nggak tahu Ci Olive inget atau enggak ya, mesti pernah cerita bahwa waktu pertama kali Daniel dibawa ke Kingdom itu kan Ci Olive sampai pernah ngucap, duh kayaknya kalau Daniel sampai lulus SD pun nggak apa-apa deh gitu. Ternyata Daniel sampai bisa masuk ke SMP gitu kan, Ci. Itu kan juga luar biasa gitu ya. Betul. Nah, kalau hari ini tuh harapan atau mimpi Ci Olive buat
Daniel juga adiknya Clarina tuh apa sih, Ci? Kalau boleh tahu sebagai orang tua. Sebenarnya ya itu karena apa ya? Aku sadar sih nggak bisa apa ya berharap banyak sama sekolah formal yang memang buat nggak bisa nyalain mereka juga karena kan Iya, sekolah itu juga dibebanin sama apa ya kurikulum yang dari administrasi, pemerintah apa target-target. yang seperti itu uh, tight banget buat mereka untuk bisa ngembangin hal-hal segala macamnya itu aduh udahlah aku juga nggak mau apa ya nggak Sempat keputus sih. Sorry, berarti kayaknya mm, tentang apa harapan dan mimpi Joalif harapan untuk anak-anak. jadi karena kayak gitu kan untuk sekolah formal oke lah gitu seperti yang kayak tadi jadi terlepas lewat sekolah formal ataukah tidak gitu aku sih berharap dua anak ini untuk bisa menemukan ini sih apa passion hidupnya untuk bisa menemukan calling hidupnya mereka sama-sama satu lagi sih uh, mereka punya value ya dalam hidupnya mereka ya gimana untuk bertahan di masa-masa sukar, gimana mereka untuk menghadapi hal-hal yang tidak ideal dari dunia ini yang seperti itu, gimana mereka bisa megang nilai-nilai yang mereka yakinin waktu mereka itu ada di dunia yang value-nya berbeda, yang seperti itu. Itu sih yang aku harapin buat anak-anak. Dan Dan ya itu semua itu memang nggak bisa diukur hanya dengan nilai di atas secari kertas di betul, ujung betul, semester ya, Ci. betul. Dan Itu itu semua yang malah nggak bisa kita nggak bisa mengharapkan itu juga di sekolah formal kali ya. Kecuali kalau ketemu guru-guru seperti Miss Vika. ya memang saya selalu berpikir bahwa apa ya, karena kan anak-anak kita juga memang terlahir unik. Sehingga mungkin nggak ada satu sistem pun yang fit for everyone. Misalnya Betul, ada betul. banyak orang yang sangat cocok untuk masuk dalam sekolah formal and that is good gitu. Yes, Tapi mungkin ada yes. beberapa anak juga yang cocoknya di sekolah yang mungkin lebih fleksibel seperti sekolah non formal dan itu juga Hmm, bagus gitu. Tapi ada ya, juga beberapa beberapa anak yang mungkin akan lebih maksimal kalau di homeschool total sama mamahnya orang tuanya di ya, rumah ya, gitu. ya. Dan itu pun menurut saya nggak salah gitu. Jadi memang sekali lagi saya percaya Tuhan memang punya 1001 cara ya, Betul, unik-unik betul, betul. karena ciptaannya juga unik. Betul. Dan kayaknya selama aku juga ngikutin kehidupannya Daniel ya, Tuhan kasih tantangan yang sedemikian rupa yang bukan apa ya tidak dijalanin pada apa ya tidak dijalanin oleh anak-anak pada umumnya. Tapi Tuhan juga kasih lihat dia juga kasih kasih karunia khusus buat anak ini gitu. Kalau Hmm. kalau apa ya beberapa kali kalau bahasa bahasa Pekalongan dilalahnya kok tiba-tiba Mm-mm. sekolahnya ini ngikutin kurikulum 13 yang tidak terlalu pakai hafalan mentok yang kayak gitu. Tiba-tiba Mm-mm. bisa tiba-tiba bisa ketemu Kingdom, tiba-tiba bisa ketemu Miss Wika, tiba-tiba event dia itu sekarang sekolah les kumon pun bisa ketemu sama guru yang mau ngertiin kalau kumon harusnya harus punya mereka punya cara khusus ya harusnya Betul. seperti itu kan tapi ini Mm-mm. ketemu guru yang bisa ngertiin si Daniel kalau dia punya cara yang lain guru ini benar-benar ya udah kamu caranya gimana kamu ceritain kalau itu Hmm. menurut gurunya ini benar diokein yang seperti itu buat aku Wow. itu buat aku apa ya ya ampun Tuhan sampai sebegitu detailnya bisa menemukan orang yang tepat pada waktu yang tepat even even yang dulu ya ampun Wow. Tuhan ini di Pekalongan ini jadinya apa di Jakarta aja susahnya udah setengah mati begini gitu kan tapi ternyata even di
Pekalongan yang notabene kota kecil, ya ampun mana ada sih guru yang seperti itu gitu kan. Tapi kok ya ternyata Tuhan menemukan gitu, dan terus ada PSBB yang tadinya aduh robotik dia sudah sampai sudah les beberapa tahun tiba-tiba berhenti gitu kan. Kok PSBB dan terus banyak sekolah online ya kursus online ya. Dan dia bisa les coding yang sampai sekarang ternyata dia sempat bosen, tapi ternyata dia sudah hampir selesai, dan kayaknya aku pengen belajar programming yang benar-benar deh yang seperti itu. Bersyukur banget. Wow, keren loh itu. Mungkin ada sempat hujan bukan ya? Enggak sih kayaknya. Kalau di kafe tuh kayak kita kan bisa diinterupsinya sama waitress. Kalau ini kita diinterupsinya sama dia. Iya. Gitu. Thank you banget. Udah hampir sejam. Nemenin kita ngobrol. Thank you banget ya, Ci, waktunya, Ci. Iya. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan kita dalam waktu dekat bisa ada waktu untuk bertemu tanpa terputus-putus dengan koneksi ini. Ya. Thank you banget. Banyak hal yang kita pelajari malam hari ini. Sama-sama. All the best wishes untuk Daniel. Daniel itu sangat unik, sangat gifted, sangat kreatif, sangat kritis. Percaya Tuhan pasti punya rencana untuk hidup Daniel. Amin. Sehat selalu, sukses selalu. Sama-sama. Sampai ketemu ya. Kingdom. Ya. Amin. Bye. Terima kasih. Thank you, Ci Olive. Thank you. Bye. Bye.